Nanti kita bahas bersama-sama. Sebelumnya silakan semuanya berdiri. Kita bernyanyi bersama. Silakan. Ada yang tahu lagu ini? Tidak. Tidak. Apa itu Pak? Ini lagu bangun tidur. Bangun tidur Pak. Yes. Bangun tidur harus nyanyi bagaimana? Silakan. Terus mandi, Asik. jangan lupa menggosok gigi. Tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Lagi Pak. Tidurku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar dengan denah rumah, peserta didik dapat mengenal denah rumah dengan tepat. Ada yang tahu ini gambar apa? Rumah. Ya, benar. Ini adalah gambar rumah Bapak. Ya. Ada yang sama rumahnya? Saya. Ngikut. Ngikut ini. Tidak. Punya saya Pak. Oh, warna pink. Oke. Rumah saya nggak pakai kayu Pak. Terus pakai apa? Pakai Gede. Oh, bagus. Tidak boleh sombong. Ya, coba anak-anak sebutin di rumahnya ada berapa ruangan? Banyak. 1. Mas Anas ada berapa ruangan? 4. 8. 8. Mas 6. 4. 6. 9. 9. Banyak sekali. Ada apa saja? Nasi. Ya, Kamar 1, tidur. 2, Kamar mandi. 3. Kamar bapak. Kucing. Kucing. Terus lalu. Ruang tamu. Yang punya Buaya. tempat buaya. Ya. Tempat buaya. Tempat satwa. Buaya betina. Terus lagi ada kamar mandi estetik. Iya. Terus ada lagi yang kamar mandi dari kamar kayu jadi. Banyak sekali ya. Iya pak. Di rumah Bapak cuma punya 3 kamar. Belum itu Pak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian rumah. Nah, ini adalah contoh denah rumah Bapak ya. Bapak sudah tampilkan di sini. Nah, denah rumah adalah tata letak tempat atau ruangan di dalam rumah. Denah rumah dapat terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan garasi. Nah, sebelumnya marilah kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN. Kita akan melihat ruangan yang pertama. Yang pertama itu adalah kamar tidur. Menurut kalian, udah apa saja yang bisa melihat contoh ruangan yang kedua, yaitu kamar mandi. Nah, tentu saja ya maksud dengan tamu. Tamu itu siapa ya? Nah, jadi tamu itu adalah orang yang berkunjung ke rumah kita. Ruangan yang lain. Nah, ini namanya ruang keluarga. Nah, biasanya di ruang keluarga itu ada televisi, ada meja, ada kursi. Maka yang ada di seluruh rumah pastinya itu adalah dapur. Nah, dapur itu digunakan sebagai tempat untuk memasak atau mencuci piring atau ruang makan. Nah, ruang makan ini biasanya terletak di dekat dapur. Biasanya di ruang makan itu ada meja, ada kursi, dan ruang makan ini digunakan sebagai tempat untuk makan bersama dan ini adalah halaman rumah. Biasanya halaman rumah ini berada di luar rumah. Kalian bisa bermain. Nah, anak-anak, itulah video tentang denah bagian rumah. Ada yang bisa sebutkan ulang? Ada apa saja tadi? Kamar mandi. Ya, silakan Mas Mas. Ada kamar mandi. Ya. Kamar tidur. Dapur. Terus garasi. Ya. Terus lupa Pak. Mas Makan. Makan. Makan? Ya, ruang makan. Oh, ruang makan. Mas Reza? Ruang tidur. Ruang tidur. Tidur dulu ya, Mas? Oh, kamar tidur. Oke. Selanjutnya
Bapak akan jelaskan ulang. Setiap rumah memiliki bagian-bagian seperti ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan garasi. Siapa yang di rumahnya tidak mempunyai garasi? Saya Pak. Saya tidak mempunyai Punya mobil lah. Saya ada, Pak. Tidak. Sepeda ada? Tidak lah. Wah. Nah, Mas Dapat? Ya, ini mobil Bapak. Saya Pak, nggak punya garis tapi punya mobil apa? Wih, ngeri. Kalau mobil nanti juga Apa? ada. konsentrasi mobil. Adanya garis motor. Motor, Pak. Wih, ngeri. Hebat-hebat ya. Pada kaya. Kemudian di setiap rumah juga terdapat beberapa ruangan. Nah, yang pertama, ruang tamu sebagai tempat untuk menerima tamu. Nah, contohnya ketika ada keluarga kita, kerabat yang berkunjung ke rumah kita, nggak boleh deh. Tidak boleh masuk. Kenapa? Tidak boleh. Wah, harusnya kita sebagai keluarga yang baik dan harmonis, kita harus menerima tamu siapapun itu, karena kita ini Indonesia. Yang kedua ada ruangan keluarga sebagai tempat untuk berkumpul dan bersantai dengan anggota keluarga. Nah, contohnya ketika bapak udah pulang kerja, ibu selesai beres rumah, anak-anak sekalian udah selesai belajar, nah bisa berkumpul di ruang keluarga untuk Makan. Nonton TV. menonton. Itu istrinya 3 Pak. 2. Wah, sama siapa? Sama siapa? Istri, anak pertama, anak kedua. Oh. Yang ketiga ada ruang kamar tidur. Biasanya apa ya Pak? Buat tidur. Kenapa? Saya tidur Pak. Selain tidur, bobo. Bobo. Ya. Bunyi Pak. Bunyi. Bunyi itu bisa disebabkan alarm ya. Ya, selanjutnya ada ruang kamar tidur sebagai tempat untuk tidur untuk beristirahat. Misal anak-anak sudah sampai pulang dari sekolah, sampai rumah langsung tidur pada tempatnya. Jangan tidur di mana? Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Tidurlah di tempat tidur. Selanjutnya ada ruang dapur sebagai tempat untuk memasak makanan dan menyiapkan makanan. Ini sering dilakukan oleh ibu, menyiapkan makanan atau sebagai tempat memasak. Saya juga tuh Pak. Masak gitu. Wih, pintar betul-betul untuk kasih. Ya enak Pak tadi. Gak enak? Ya. Mas Oto udah pernah cobain? Ya Mana, mana Pak? Pak? Namanya itu Keracunan. Masak nasi goreng tumpah-tumpah. Mungkin Mas Ibnu belum terlalu paham. Wajib kelas 1, Pak. Oh iya, tapi Mas Ibnu belum biasa saja, udah pintar itu. Enak tapi habis, Pak. Apa? Enggak enak tapi habis, Pak. Sama mojo. Oh, berarti itu setengah-setengah ya? Ya. Ya, mari kita lanjut. Sekedar. Ruang kamar mandi sebagai tempat untuk mandi, membersihkan tubuh, buang air kecil maupun buang air besar. Nah, kalau anak-anak mau buang air kecil atau air besar itu sebaiknya di Toilet. ya, benar. kalau air besar tuh Pak gimana? Yang terakhir ada garasi rumah sebagai tempat menyimpan kendaraan seperti mobil, motor, dan sepeda. Siapa di sini yang belum bisa bawa sepeda? Saya Kenapa? karena di rumah ada apa-apa. Iya. Ya, coba lihat gimana sih kondisi dari kamar Nah Reza. Ini anak bapak ini kotor sekali ya. Ini contoh kamar anak bapak, namanya Reza. Kotor. Bahaya, Pak. Ya, benar, bahaya yang lain. Karena ada pemadam kebakaran di. Mana? Oh, ini mobil mainan. Kecil. Yang lain? Nah, itu, Pak. Bahaya, Pak. Ada Aduh, bisa Ada Satu, ada apa? Ada rumah orang itu, Pak. Di mana? Ini. Nah, iya, Pak. Ini mainan juga. Itu Bapak. Itu Bapak orangnya lompat ke Ini balon udara. Masa punya kebun binatang ya? Punya. Itu ada kelinci, ada pusat, serigala, terus. Ini Pak, ini tabung gas ya, Pak? mana? Ini bola. Oh. Berapa itu? Nah, basket. Ini bukan bola basket bola. Oh. Ya, benar. Pak, ini kamarnya berantakan, Pak. Ya, ini
ini kondisi kamar anak bapak namanya Reza. Dia kalau selesai bermain itu tidak mau diberesin, langsung cus main. Ya, inilah contoh cara menjaga kebersihan rumah. Yang pertama, meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah pulang dari sekolah, letakkan sepatu pada rak sepatu. Jangan letakkan di tempat yang lain ya. Yang kedua, merapikan mainan setelah bermain. Ini juga penting supaya tidak berserakan. Ketiga, membantu mengepel dan menyapu lantai. Ini bagian dari mengabdi kepada ibu ya. Yang keempat, merapikan tempat tidur setelah kita bangun. Jangan terlalu berharap kepada ibu. Ya. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Ini sangat penting. Kita harus menjaga lingkungan kita. Yang keenam, menyiram dan memotong tanaman. Dan yang terakhir, membantu ibu mencuci piring. Ya. Yang berikutnya, cara menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Tapi Bapak yakin kalian belum bisa menebang pohonnya. Nah, pohon itu gede. Misalnya matanya kecil bisa Pak. Dia bukan pohon. Apa? Pohon kecil. Pohon ini. Yang ketiga, mencabut rumput yang mengganggu tanaman. Semisal di depan rumah anak-anak ada rumput liar, itu segera dicabut. Dan berikutnya, mengumpulkan sampah yang berserakan. Seperti kamarnya Arya tadi, sebaiknya dikumpulkan, jangan diberserakin. Menanam pohon. Ketika kita sudah menebang, jangan lupa menanam pohon. Yang terakhir itu kerja bakti. Nah, apa? Kerja bakti ya. Nah, ini contoh menjaga lingkungan sekitar. Jadi di sini Bapak punya sebuah media. Ini adalah sebuah gambar denah rumah salah satu teman Bapak namanya Suireng. Dan di sini Bapak Suireng baru membuatkan gambarnya. Jadi dia masih bingung menempatkan di mana ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi. Jadi Bapak minta kalian untuk maju satu persatu untuk membantu Bapak Suireng untuk menempatkan gambar-gambar tersebut. Saya Pak mau maju Pak. Ya, silakan masuk kosong. Ini Bapak sudah siapkan gambarnya. Itu ada apa? Tunjukkan ke temannya. Ini ada dapur di sini Pak. Apakah benar? Salah. Salah. Coba cek lagi dapur. Dapur itu biasanya paling belakang. PC. Nggak bisa baca ya Pak. Iya Pak. Yang mana? Bacain Pak. Nggak bisa melihat ini Pak. Ini, ya. Ini Pak. Ya, benar. Apakah benar? Benar. Ya, silakan. Coba lagi. Ayo Pak. Ya, silakan Mas Ibnu. Oh. Satu-satu ya. Tunjukkan ke temannya. Itu apa? Ini apa guys? Itu kotak. Itu ruang tamu. Ini ada Kamar mandi. kecil, ada baknya. Kamar mandi. Kamar mandi ya. Ya. Oh. Oke Pak. Ya, satu lagi. Ya, silakan. Itu ada apa itu? Tunjukkan ke temannya. Ada TV Pak. Ya, benar. Itu disebut sebagai Kamar. televisi. Ya. Wah, enggak. Tempel di sini bukan di Bapak, ya. Iya Pak. Ya, benar. Tangan dulu. Ya, Mas Andre. Itu apa? Tunjukkan ke temannya. Apa ini? Ruang keluarga. Ya, silakan. Pak itu kamar mandinya nyari nanti Pak. Ini hanya gambar membantu Pak Suireng. Tangan dulu. Saya Pak. Ya, kebetulan tinggal satu, silakan. Ini ada garasi, silakan. Ini namanya garasi. Mana garasinya Pak? Garasi ini sengaja Bapak tidak tulis. Karena yang lain belum punya garasi ya, kasihan. Ini apa ini Pak? Oh, Ini teras. Depannya ada padi Mas Reza tuh. teras yang gitu Pak. Ya. Jadi anak-anak, ini tadi pekerjaan dari teman-teman kalian. Apakah sudah benar? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya anak-anak, karena
pelajaran yang sudah selesai tadi. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah tugas untuk kalian. Namun sebelumnya silakan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan tiga orang saja. Berarti ada berapa ini? 10. 10 bagi 3? 9. 10 bagi 3. Yang satu 4. Ya, yang satu kelompok ada 4 orang, yang 2 kelompok lagi ada 3. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Nah, silakan. Nah, jadi tugasnya itu di sini kan Bapak sudah siapkan gambar dengan tulisan. Nah, silakan anak-anak menghubungkan antara gambar tersebut dengan tulisannya. Contohnya kamar dihubungkan ke kamar di garis ini. Bisa? Silakan. Bapak beri waktu 10 menit. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Kami Pak. Ya, kenapa kelompok 3? Belum ngerti Pak ini. Ya, nah jadi contohnya ini kan ada tulisan kamar. Nah, jadi kalian cari gambar kamar terus kalian hubungkan dibuat menggunakan garis. Gitu ya. Terus yang kedua Pak? Yang kedua kalian tulisin apa aktivitas mereka. Kamar ini kan dua kamar. Kamar mobil. Dapur. Kamar mandi. Dapat. Apakah sudah? Keluarga. Ya anak-anak, dikarenakan waktunya sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan dan membacakan. Ya, silakan kelompok 1. Kita berikan aplaus bagi yang sudah berani maju. Silakan. Nama Anas, Kevin, dan Reza. Ya. Itu kelompok saya. Nomor 1, kamar itu letaknya di paling bawah nomor 4, nomor 2, 3, 4, 5. Sama? Betul. Dapur itu nomor 1. Sama? Nomor 3 itu garasi nomor 2. Sama? Nomor 4 kamar mandi Ya. di bawah sendiri. Nah. Nomor 5 ruang keluarga ada di nomor 3. Nah. Dan ruang tamu di nomor 4. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Kelompok selanjutnya membacakan LKPD yang kedua. Kelompok siapa? Saya Pak. Ya, silakan Mas Minto. Saya mewakili teman saya. Ya. Renggi dan Dapa. Lihatlah gambar di bawah ini. Lama Pak. Ini sedang rapi. Ya, benar. Bersih-bersih halaman rumah Pak. Ya, benar. Ya, tepuk tangan. Benar kok. Silakan duduk. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Denah rumah. Rumah. Ya, benar. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang denah rumah. Nah, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Denah rumah. Nah. Seru. Cara menjaganya. Kebersihan. Benar. Dari sekitar. Ya, Suliran. Suliran. iya Pak Siren, teman Bapak ya. Apa kegiatan yang paling disukai? Menempel. Iya, nempel. Lain Mas. Pengerjaan LKPD. Iya. Presentasi. Apa saja bagian dari rumah? Coba sebutkan 2 saja. Atap. Kamar mandi. Kamar mandi, Kamar tidur. kamar tidur, Dapur. dapur, Garasi. Garasi. Iya, benar. Bagaimana cara membersihkan rumah? Disapu. Benar. Bersihin sulap. Digosok. Sulap. Membersihkan mainan juga itu. Iya, benar. Apakah anak-anak mempunyai kendala pada pembelajaran hari ini? Iya. Iya. Berarti sudah paham ya? Ya, dikarenakan anak-anak sudah paham, dari sini Bapak punya soal lagi dikerjakan sekarang ya. Individu. Sekarang. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan.
Itu cara disilang yang teman-teman anggap benar ya. Bisa baca apa ini? Sudah? Sudah Pak. Ya, dikarenakan waktunya sudah selesai, silakan ditukarkan kepada teman di sampingnya. Lalu kita bahas bersama-sama. Yuk. Sudah Pak. Ya, nomor 1. A. B. A. B. A. Jadi yang benar itu C. C. Ya. Ayo benar. Ya, masih itu benar. Yang benar itu C ya. Silakan diubah. Nomor 2. A. B. Ya Pak. B. Saya B. pindah. Ya, yang benar itu B. Nomor 3. D. Kamar tidur. D. Kamar mandi. Kamar mandi apa kamar tidur? Kamar mandi. Dapur Pak. Yang benar yang nomor C. nomor D. Coba baca baik-baik. Ya. Ruangan yang digunakan untuk mandi disebut D. kamar mandi. Ya. Nomor 4. Dari Atas. Ya, benar. Nomor 5. C. Ya. Silakan dikumpulkan kembali. Ya, setelah Bapak cek ada beberapa anak yang belum mencapai KKM seperti Mas Reza. Silakan Mas Reza kerjakan di rumah ya, dan Mas Dafa. Nanti kerjakan lagi di rumah ya, dibantu sama orang tua, sama paman, sama siapa saja. Ya, nah, anak-anak. Jadi itulah pembelajaran kita ini tentang mengenal lingkungan atau dengan rumah. Apabila ada salah kata dari Bapak mohon dimaafkan. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Saya Pak. Ya, silakan. Kita pagi pelajaran hari ini, angkatnya kita berdoa untuk supaya masing-masing. Doa baik. Doa saya. Ya, terima kasih Mas Andre. Ya,